ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, dan ini kitab yang Masya Allah di dalamnya hadis-hadis yang betul-betul kita bisa raguk manfaatnya dari satu hadis ke berikutnya. Kita mulai dari hadis ke-100 ya. Hadis ke-100, bab ke-34. Bisa di ini kan, teksnya udah ada kan? Taib. Babun kaifa yuqbadul ilm. Bab bagaimana ilmu itu dicabut. Ya, bagaimana ilmu itu dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Qala Al-Bukhari rahimahullah, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu adalah seorang amir, menulis risalah menuju Abu Bakar bin Hazm. Ya. Abu Bakar bin Hazm ini seorang tabi'in, seorang ahli fiqih yang dipekerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz ya untuk mengelola Madinah. Jadi pada zaman-zaman ketika itu ya ikhwan, umaroknya mereka ulama gitu loh. Dan yang di zaman Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Dan yang menentukan siapa-siapa ini ulama yang menentukan. Jadi nggak sembarangan. Sekarang kan pakai apa? Voting. Disamakan antara Ana sama Pak Wirhadil disamakan gitu loh. Beliau milih apa, Ana milih apa, disamakan itu suaranya. Ini kan nggak fair ya Pak ya? Karena di demokrasi ini orang gila dengan orang alim itu disamakan suara. Iya Pak ya? Bukan antum. Iya. Tapi ketika itu ulama yang nunjuk. Alim ini di sini, alim ini di sini. Panglima di sini. Gitu. Maka berkata kemudian dalam risalahnya, "Unzur ma kana min hadithi Rasulillah SAW faktubhu." Ya. Unzur di sini makna unzur makana itu maknanya ijma'il ladzi tajid. Kumpulkan apa yang engkau dapatkan dari hadis Nabi SAW dan tulis. Jadi perintah Umar bin Abdul Aziz untuk apa? Menulis ilmu pada zaman itu. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Aku mengkhawatirkan durusal ilm, kajian-kajian ilmiah, dan hilangnya para ulama. Ini yang dikhawatirkan oleh pemimpin yang alim. Khawatir pengkajian ilmu itu hilang. Dan ulama-ulama udah hilang. Wala taqbal illa hadithan Nabi SAW. Jangan yang engkau menerima kecuali hadis Nabi saja. Yaitu dalam urusan ilmu, terima hadis Nabi karena itu isinya ilmu. Wal tufsul ilm, dan hendaklah kalian afsyayufsi artinya sebarkan, menyebarkan ilmu, sebarkanlah ilmu. Wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam, dan hendaklah kalian kalian duduk hingga orang yang tidak berilmu itu diajar, diberi ilmu.
Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Ilmu ini tidaklah akan binasa, ilmu ini hingga dia menjadi sir. Sir itu sesuatu yang disembunyikan, tersembunyi. Dari kapan ilmu ini akan binasa dari dunia ini? Mulai ilmu ini binasa ketika ilmu ini enggak disebarkan. Yang berilmu enggak mau bikin kajian. Dan yang amat disayangkan adalah mental kebanyakan kita ini justru yang bersemangat untuk mengadakan kajian justru apa? Orang-orang yang baru hijrah. Yang nggak ngerti klasifikasi ilmu. Beneran ini terjadi. Ini serba salah. Kita mau mentahdzir orang-orang yang mereka lagi semangat, takutnya malah mereka mundur kemudian malah kembali ke masa lampaunya. Tapi di sisi lain, para tulabul ilmi itu mutakasilun. Imma malas belajar atau malas bikin muzakarah. Gitu. Dan kemudian juga dai-dai banyak yang hanya mau menyampaikan ilmu di kajian yang undangan. Enggak mau membuat majelis binafsihi. Banyak yang seperti ini. Alhamdulillah sekarang udah mulai para asatidzah mencontohkan yang terbaik. Mereka punya studio, ada timnya, ada kameramennya. Nah, adapun studio kita ya studio alam terbuka. Ya. Begitu, alhamdulillah. Allah kasih yang terbaik lah pokoknya. Iya. Walaupun pagi-pagi harus silau matanya terkena dengan cahaya-cahaya, tapi nggak apa-apa. Percontohan supaya jangan nunggu apa? Jadi diundang. Gila. Ilmu ini disebarkan. Ya, karena ini zakatul ilm. Ya begitu. Taib. Kemudian dalam hadis. Qala al-Bukhari rahimahullah, حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. يا طيب. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan, atau tidak menggenggam ilmu dengan suatu pencabutan, dicabut dari hamba-hamba tersebut, dicabut dari dada-dada hamba tersebut. Tidak seperti itu cara Allah Subhanahu wa taala. Tidak tiba-tiba ulama yang lagi ngajar tiba-tiba lupa semua maklumat. Enggak ada kayak gitu. Tiba, oh apa ya? Saya ngapain di sini? Saya siapa? Enggak kayak gitu. Ya, tiba-tiba dicabut ilmunya sama sekali. Enggak. Walaupun kalau secara tafsili rinci kadang-kadang ya Allah buat sebagian hamba lupa dalilnya, lupa hukum ini bisa. Tapi enggak, ilmu yang ada pada dia komplit hilang langsung amnesia tiba-tiba tanpa sebab, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mencabut para ulama, yaitu ruh-ruh mereka. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hingga kemudian tidak tersisa darinya seorang alim pun, maka orang-orang berittirar, yaitu mau nggak mau orang-orang harus menjadikan para pemimpin ini dari kalangan orang-orang jahil, ru'usan juhala. Nah, dari kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya lawannya ru'usan juhala adalah ulama. Lawannya penguasa yang jahil adalah orang alim rabbani sebenarnya. Lawan dari segi apa? Dari segi keilmuan dan dari segi amalan. Karena orang yang jahil pasti amalannya berdasarkan kejahilan. Maka walaupun jahil selayaknya mengikuti pendapat dan nasihat para ulama.
Jadi yang tersisa apa? Orang-orang jahil. Nah, ulama-ulamanya juga, kalau tersebar di negerinya banyak orang jahil berbicara, ulama ini jangan pada diam. Pada diam kemudian dengan alasan, saya nggak mau hubbuz zuhur, saya nggak mencari riasah, saya nggak mau ria, nggak mau sum'ah. Ini setan ketawa denger ini. Ya syukurlah kalau gitu, kata setan. Tadi nggak perlu repot kita bertugas, kata setan. Ya, ya orang-orang dolal yang sesat ketika mereka udah mulai orang liberal, orang-orang sufi ekstrim, mereka menselancarkan ke khurafat dan seterusnya. Terus nggak ada dari ulama atau wasatidah sunnah yang bantah dengan alasan apa? Don't make stupid people famous. Jangan bikin stupid people famous. Lah ini udah famous duluan sebelum ente famousin. Ini yang bikin gemes kan kayak gini kadang-kadang. Ya. Harus ada yang bantah, harus ada yang menjelaskan. Karena nasihat seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar fardhu kifayah. Kalau nggak ada yang menjelaskan ya tentang kesesatan orang-orang ini, maka dosanya itu akan dibebani kepada semua dari dai-dai ini. Iya. Jadi kalau alim sudah tidak ada, maka orang-orang yutar ila ittikhadz ru'us juhal. Ya. Fasuilu. Maka mereka pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ru'usan juhala ini berjubah ulama. Ru'usan juhala ini berjubah ulama. Tapi Rasulullah tidak mau menyebut mereka sebagai ulama juhala. Karena ya lucu lah masa ulama juhala. Kan ulama lawannya juhal. Ilm jahl. Orang-orang berilmu yang bodoh kan nggak bisa. Maka Rasulullah nggak mau pakai istilah seperti itu. Rasulullah bilang ru'usan juhala. Tokoh-tokoh agama yang jahil. Karena tokoh itu tidak melazimkan ilmu. Ada tokoh tapi sebahlul-bahlulnya insan di muka bumi ada aja. Iya. Pelawak itu tokoh bukan? Tokoh, iya. Mereka tokoh, tapi juhal. Sekarang ada pelawak berapa tahun lalu pokoknya udah agak lama. Pelawak tapi khotib Jumat juga. Pelawak tapi ini juga. Apa namanya? Penceramah juga. Itu lucu ceramahnya disukain mama. Lucu ceramahnya disukain mama. Ada satu cara supaya dia dibenci mama. Nikah lagi. Pasti benci, walaupun lucu. Iya, hilang lucu, udah nggak lucu lagi dia nih. Kurang ajar, bukan lucu lagi, udah kurang ajar kata mama. Ya, seolah-olah itu aib, na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan penyanyi dangdut, ikhwan. Jadi khotib. Ya. Di salah satu masjid di daerah Sudirman, masih besar. Ya. Nama biskuit. Itu si biskuit itu pernah loh khutbah di sini, kaget ana. Masa sih biskuit itu pernah? Iya beneran. Anda gak kebayang si biskuit itu apa? Jadi khotib Jumat itu gimana? Dalilnya apa? Begadang dalil nanti. Nah ini kan munkar ini kan. Dan ini haknya terjadi. Ini Anda tanya kemudian. Ini siapa yang ngundang siapa? Nggak tahu DKM, bagian DKM ada yang ini mencanangkan. Dan di sini kalau khutbah Jumat emang nggak bisa salafi, nggak bisa. Hanya bisa apa? Iya pokoknya nggak salafi pokoknya. Kalau nggak haroki atau orang-orang seperti itu. Ajib. Terus yang hadir gimana? Ya mereka masya Allah pada kaget. Ya ada yang kaget karena kenapa kongguan yang kesini gitu kan. Ya ada juga yang takjub, ini idola gua nih. Tarik mang gitu kan. Bayangkan. Legenda, living legend. Ya, living legend. Kalau masih hidup tapi legenda, dangdut. Semoga Allah berhidayah pada orang-orang seperti ini. Tapi jadi khatib, lihat. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Jeleknya adalah, dalam hadis ini kan, hatta idza lam yubqi aliman. Orang alim itu udah gak tersisa. Maka orang-orang akhirnya mengangkat apa?
ru'usan juhala. Tapi ini alim masih banyak gitu loh. Malah justru yang kok kongguan yang diangkat ini kan lebih jelek lagi. Fasuilu, ditanya, berarti kan ini mereka pakai jubah ulama. Makanya ditanya. Karena kalau cuma tokoh doang, presiden doang, itu nggak diminta fatwa darinya. Coba antum tanya kepada misalnya Pak Wapres misalnya. Wapres ulama itu. Enggak. Presiden Pak Jokowi, apa hukum dropship Pak Jokowi? Ya nggak dijawab loh. Antum juga bahlul, ngapain nanya ke beliau? Ada ustadz banyak, ya. Maka kemudian ketika mereka ditanya, fa'aftau, mereka berfatwa. Ajib. Kenapa bisa berfatwa? Karena sudah diitikhaz, udah digadang-gadang sama orang. Ingat, orang kalau manusia, dai, atau orang baru belajar, kalau udah digadang-gadang sama orang, akan berani berfatwa. Karena udah kadung masuk ke ranah ilmiah, ke ranah dunia keilmuan dan juga pertokohan. Fa'aftau bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka akan sesat dan menyesatkan. A'udzubillah min dzalik. Sesat binafsihim, bi anfusihim, dan adhallu ghairahum. Secara zat mereka udah dal, dan secara eksternal mereka menyesatkan. Itu yang pertama, hadis pertama. Hadis kedua, kemudian bab berikutnya, babun hal yuj'alu lin nisa'i yaumun ala hiddatin fil ilm. Apakah boleh menentukan hari untuk ilmu, ya, untuk belajar, untuk mengajar terhadap para perempuan? Boleh atau tidak? Atau di zaman kita apa? Date atau menentukan waktu untuk ibu-ibu belajar. Majelis taklim ibu-ibu. Boleh ya tidak? Hadatsana Adamu qal, hadatsana Syu'batu qal, hadatsani Ibnul Asbahani qal, sami'tu Abu Salihin Zakwan yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, di sini berkata Abu Sa'id, qalatin nisa'u lin nabi. Para perempuan, para emak-emak, ibu-ibu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabana 'alaika rijal. Ghalabana 'alaika rijalu. Wahai Rasulullah, para bapak-bapak itu sudah mengalahkan kami untuk mendapatkanmu. Faham gak maksudnya? Hah? Ngerti Pak Wiladil? Maksudnya, para bapak-bapak telah mengalahkan kami dalam mendapatkanmu. Ngerti gak? Yaitu ummahat tidak ada waktu untuk bisa bincang terhadap ulama itu Rasulullah SAW. Paham? Karena Rasulullah bergaulnya sama siapa? Pria. Iya, bersama pria terus. Ya, ummahat, ya Rasulullah, kita nggak ada waktu dong buat konsultasi ya. Kalau sekarang kan gampang kan? Tinggal cari nomor WhatsApp-nya, tanya, diberondong pertanyaan tentang rumah tangganya dan seterusnya. Kalau dulu kan nggak gitu. Maka faj'al lana yauman min nafsik ya Rasulullah. Ij'al lana yauman min nafsik. Tentukan suatu hari dari engkau ya Rasulullah untuk kami para perempuan. Fawa'adahunna yauman laqiyahunna fih. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan mau'id, yaitu janji hari apa, di mana. Dalam riwayat lainnya disebutkan dari Abu Hurairah, hadits ini kan Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan mau'idukum baitu fulanah. Mau'id yaitu waktu dan tempat buat kalian wahai ummahat di rumahnya fulanah. Maka ditentukan Rasulullah di rumah fulanah. Ya, fawa'adhahunna wa amarahun. Maka Rasulullah SAW memberikan mau'idhah di rumah tersebut dan amarahun, memerintahkan mereka untuk bersedekah. Dari kalimat-kalimat ini bisa diistinbatkan dari ini apa, ikhwan? Bolehnya seorang dai mengajar di rumah fulanah. Asal fulanah ini bukan sendirian, rombongan banyak dan juga terjaga dari fitnah, maka boleh, tidak masalah. Paham di sini? Ini dalilnya boleh. Ya, maka kalau misalnya dilarang berarti bertentangan dengan dalil ini. Kecuali sebab pelarangannya tersebut adalah sebab lain. Misalnya fitnah. Ya, baru itu sebab lain, boleh. Bisa menjadi dalil. Atau
Ya, iya pokoknya fitnah intinya, bukan atau. Intinya fitnah. Fitnah terbagi menjadi berapa hal. Imma fitnah ummahat ini nisa, atau fitnah mal. Atau fitnah mal. Karena tidak ada ummahat dengan strata menengah atau di bawah yang bisa atau mau ngundang ustadz, ya enggak? Paham nggak maksudnya? Apalagi ustadz ini ustadz kibar, berkibar-kibar, ada bendera di meja kajiannya, merah putih, ya masya Allah, bendera Polandia, ya. Nah, itu nggak berani ummahat yang taraf ekonominya menengah, apalagi rendah, apalagi fukara, masakin, muhtajin. Iya, nggak bakal ngundang ustadz. Tapi apa yang ngundang sih biasanya apa yang tajir. Yang kaya pasti yang kaya. Iya, dan Anda merasakannya. Rata-rata ummahat yang tajir yang suaminya kerja di pemerintahan, suaminya direktur. Ini bukan berarti itu jelek, bukan. Tetapi ini dikhawatirkan oleh sebagian asatidzah bisa menjadi apa? Fitnah. Baik fitnah di zat ummahat tersebut dan para ummahat, atau fitnah dari segi apa? Kekayaan. Karena hati-hati dalam mengajar ummahat itu handle with care gitu loh. Kalau antum salah ucap, ya antum bisa berabe urusan. Dan ketika ada satu ummahat kecewa di majelis ummahat, itu bisa satu majelis kecewa dan berentet ke MT lainnya, sehingga antum dipecat di beragam MT sekaligus. Ini bukan pengalaman Anda, ini bukan. Bukan pengalaman Anda. Ada ustadz yang bermasalah manhajnya misalnya. Satu MT kecewa, maka kecewa dengan manhajnya, kemudian berentet, dinonaktifkan di beberapa MT lainnya. Ini terjadi, hak. Bukankah itu yang terjadi pada antum, bukan? Enggak. Enggak ngomong apa-apa dia, pada kesian ya. Nah. Iya, itu. Ya. Sehingga hati-hati, harus lebih hati-hati. Tapi hukum asalnya boleh menentukan mau'id di rumah fulanah pada waktu sekian, boleh. Iya. Baik. Kemudian fakana fima qala lahun ma min kunna imra'atun tuqaddimu thalathan min mawladiha illa kana laha hijaban minan nar. Siapapun di antara kalian wahai ibu-ibu yang memiliki 3 dari anak, memiliki anak 3, kecuali anak-anak tersebut menjadi hijaban minan nar, menjadi perisai neraka, perisai dari api neraka, perisai daripada api neraka. Maka ini apakah ini untuk 3 anak secara mutlak, atau di sini maksudnya adalah anak-anak perempuan? Dalam riwayat lain, redaksi lain disebutkan bahwasanya maksudnya banat, anak-anak perempuan, memiliki 3 anak perempuan. Maka ada seorang perempuan bertanya, "Wathnaini ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan?" Kata beliau, "Wathnain." Dan juga 2 anak perempuan. Kalau misalnya kita bawa hadis ini ke masalah anak perempuan sebagai perisai terhadap api neraka. Jadi anak-anak perempuan ini apa? Membentengi bapaknya dari api neraka kalau bapaknya mendidik dengan sabar. Ya. Ada kajian anak perempuan perisai neraka, ada kajian itu sekitar 4 tahun lalu. Udah lama. Ada seorang alim, dia menikah. Kemudian dia menghasilkan dengannya sekitar 9 anak perempuan semua. Repot ya. Anda punya anak 1 perempuan aja, Masya Allah. Nanti ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan. Itu mulai bawel tuh. Ya, baper semua, repot itu. Karena sekali baper anak perempuan, kunci pintu. Dan kita nggak tahu kemana itu. Gimana itu? Kunci pintu bisa seharian tuh. Ya, kalau laki-laki kunci pintu, antum akan lihat dari jendela udah kebuka. Laki-laki kabur kalau laki-laki. Nah kalau perempuan, kunci pintu, kunci jendela semua ditutup. Kita nggak tahu ngapain di dalam. Apa perlu masuk CCTV gitu kan? Nggak mungkin. Ya, lah ini 9 perempuan. Kemudian alim tersebut mengancam istrinya. Kamu meteng maning, ya, hamil lagi, nanti pas ngebrojol perempuan lagi, kamu saya cerai nanti.
Ya. Sedih itu perempuan itu. Istrinya. Kan bukan salah saya. Lah kan nggak ada settingannya, emang udah kayak gitu dari Allah. Maka suatu ketika Allah menjadikannya bermimpi. Maka alim tersebut bermimpi, dalam mimpinya dia hampir masuk neraka, tiba-tiba seluruh anak perempuannya langsung serempak menghalangi dia dari api neraka. Maka ketika dia terbangun, dia kemudian sadar bahwasanya ancaman itu salah. Maka dia pun minta maaf sama istrinya. Tapi hati-hati dengan talak seperti ini. Ini namanya ta'liqut talak atau talak mu'allaq namanya. Ya. Talak mu'allaq ini khilaf di antara ulama apakah sah atau tidak, khilaf di antara ulama. Ala kulli hal maksudnya adalah perempuan itu, anak perempuan itu kalau lebih dari dua atau lebih bisa menjadi perisai daripada api neraka. Ya, kemudian hadis berikutnya dan bab berikutnya sekarang, bab man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifah. Bab orang yang mendengar suatu ilmu atau faidah kemudian dia mengulanginya sampai dia memahami atau mengetahuinya dengan baik. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyah zawjan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuh illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Di sini bahwasanya istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha tidaklah beliau menyimak sesuatu yang tidak beliau ketahui melainkan pasti beliau akan bertanya ulang sampai beliau mengetahuinya baik-baik. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ditanya ulang sampai tatsabbut dan ta'akud, yaitu betul-betul faham dan mengerti maksudnya. Contoh, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, man husiba udhiba. Man husiba udhiba. Barang siapa yang dihisab maka akan diazab. Lihat ya. Paham gak ini? Barang siapa yang dihisab maka akan diazab. Maka kan zahirnya apa? Semua orang pasti akan dihisab. Berarti diazab dong semua orang. Maka kemudian Aisyah bertanya, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Ta'ala itu pernah berkata fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan diberikan hisab yang ringan. Ada hisab yang ringan, kok kena azab gitu, paham nggak? Jadi Rasul bilang, faman husiba man husiba udziba. Siapa yang dihisab maka akan diazab. Tapi kan di ayat ada zahirnya orang yang baik beriman maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Masa hisab yang ringan itu juga diazab? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna madzalika al-'ard. Walakin man nuqishal hisaba yahlik. Itu ada al-'ard, yaitu penghamparan catatan amalan, itu hisab. Tetapi hisab yang dimaksud diazab, hisab yang konsekuensi azab adalah man nuqishal hisabu yahlik. Man nuqisha, yaitu terjadi munaqashah, yaitu berarti ada apa? Tahrir al-hisab. Tahrir al-hisab itu tahrir hisabnya itu, yaitu dirinci betul-betul segala hisabnya, dirinci betul-betul. Maka siapa yang Allah rinci pertanggungjawabannya, itu yang akan diazab. Ini yang maksud dari man husiba udzib. Man husiba udzib. Ini tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Paham di sini? Ya, man husiba udzib. Siapa yang dihisab akan diazab, tapi maksudnya adalah hisab yang dimunaqashah. Maka kata Nabi SAW, innama dzalikal 'ard. Adapun orang yang dihisab dengan ringan, itu hanya dihamparkan catatan amalnya, dimaafkan dosa-dosanya, selesai, cepat dah. Dan semoga Anda dan juga antum insyaallah termasuk dari orang yang dihisab ringan. Bahkan mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab insyaallah. Amin ya. Insyaallah ya. Hah? Antum juga mau? Ayo, sama antum juga insyaallah. Kita insyaallah bertiga, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Pak Wiladin mau juga? Sama antum juga. Ya insyaallah. Yang lain pada mau nggak? Mau. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Fasawfa yuhasabu innama dzalika al-'ard. Walakin man nuqishal hisaba yahlik. Tetapi siapa orang yang hisabnya dimunaqashahkan, diteliti dengan detail,
tentang segala amalnya, maka ini orang akan binasa, hancur dia, bakal masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Iya. Masya Allah, ya. Semoga kita dimudahkan hisabnya, ikhwan. Kemudian bab berikutnya, bab liyuballighal alima asyahidul ghaiba. Hendaklah seorang yang salah baca tadi. Babun liyuballighal ilma asyahidul ghaiba, ya. Hendaklah orang yang syahid, menyaksikan langsung, menyimak langsung, itu menyampaikan ilmu tersebut kepada yang gaib. Kepada yang gaib maksudnya yang tidak apa? Yang tidak hadir. Ya, taib. Ini anak dikerubuti dari tadi ada lebah. Kenapa ya? Hah? Parfumnya Hajar Aswad padahal. Kok bisa lebah? Coba tambahkan lagi lah biar tambah banyak lebahnya. Oh, Pak, ini karena batik ana ada bunga-bunganya. Iya. Iya, batik ana berarti, insya Allah. Iya, besok kalau pakai batik yang makin banyak bunganya, nanti lebah makin nempel ini. Iya, masya Allah, ajib. Bab liyuballigh al-ilma syahidul ghaib. Qala Ibnu Abbas ani Nabi SAW. Ya, taib. Ini kata Nabi SAW. Jadi liyuballigh al-ilm asyahid al-ghaib. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. Jadi ada Abu Suraih mengutus berkata kepada Amr bin Sa'id dan berkata, "Idzan li ayyuhal amir." Izinkan saya, wahai Amir, uhaddithka qawlan qama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath. Saya pengen memberitakan kepadamu suatu perkataan yang Nabi SAW ucapkan al-ghada min yaumil fath. Hari kedua, al-ghada di sini esokan harinya dari hari Fathu Makkah, yaitu hari kedua dari Fathu Makkah. Sami'tuhu udhunaya. Saya mendengar perkataan Nabi dengan kedua telinga saya. Wa wa'ahu qalbi, dan dicerna oleh qalbu saya. Wa absarathu 'ainaya, dan kedua mata saya telah melihat langsung Nabi SAW bersabda seperti itu. Hina takallama bihi, ketika beliau berbicara mulai dengan hamidallah wa athna alaih. Alhamdulillah, dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian berkata, Inna Makkata harramahallahu walam yuharrimhan nas. Sesungguhnya Makkah itu diharamkan, yaitu dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang jahiliyah tidak menjaga kehormatan Makkah. Antum tahu gak gimana cara tawafnya orang-orang jahiliyah ketika umrah, ketika haji? Sebagian dari mereka apa? Uryanan, telanjang, tanpa pakaian sama sekali. Kama khalaqahullah. Indah, laki perempuan telanjang tawaf itu di sekitar Ka'bah. Ini kan pelecehan sebenarnya. Tapi mereka menganggapnya ibadah. Itu lihatlah bid'ah seperti itu, sampai derajat seperti bid'ahnya. Maka setelah Fathu Makkah ini, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di Makkah. Tidak halal sampai sekarang. Wala ya'dida biha syajarah, dan tidak boleh menumbangkan satu pohon pun. Itu umum, pohon pun, satu pun nggak boleh. Fa in ahadun tarakhasa liqitari Rasulillah SAW fiha faqulu inna Allah qad adzina li rasulih wa lam ya'dzan lakum. Kalau misalnya ya, seorang dari kalian berpikir adanya rukhsah karena ketika itu Rasulullah SAW mengadakan peperangan, dan ternyata kan Fathu Makkah terjadi pertumpahan darah juga. Di Fathu Makkah juga ada pohon yang ditumbangkan. Maka seorang dari kalian kan berpikir tarakhus, yaitu lihat, kok Rasulullah kok boleh? Paham gak maksudnya? Rasulullah ngelarang apa?
pertumpahan darah di Mekah. Rasulullah SAW melarang apa? Menumbangkan pohon. Tapi kemarin, hari pertama kemarin, kok Rasulullah melakukannya? Maka faqulu, katakanlah kepada orang-orang seperti ini, innallaha qad adzina li rasulih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Rasulnya untuk berbuat seperti itu. Walam ya'dzan lakum, dan Allah Ta'ala tidak mengizinkan untuk kalian, wahai umatnya Rasulullah SAW. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar. Melainkan Allah Ta'ala mengizinkan buat diriku, yaitu Rasulullah, untuk menumbangkan beberapa pohon dan menumpahkan darah sa'atan min nahar, beberapa jenak di waktu siang di Fatah Makkah. Thumma 'adat hurmatuhal yawma ka hurmatiha bil ams. Maka terjadilah sekarang, kembalilah kehormatan Mekah di hari ini sebagaimana kehormatan di hari-hari sebelumnya. Wal yuballighis syahidul ghaiba. Maka hendaklah orang yang menyaksikan aku berbicara ini sampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Ini syahidnya adalah liyuballighal ilma asyahidul ghaiba. Maka orang yang melihat langsung majelis ilmu, mendengar langsung, ajarkan, sampaikan kepada orang-orang yang tidak ikut serta dan tidak hadir, dari keluarga terutama. Iya, antum bisa sampaikan itu ke keluarga. Jadi ketika antum membaca kitab, hadir majelis ilmu, antum sampaikan ke orang-orang, ke keluarga antum, ke orang tua antum, ke anak antum, ke istri antum, ke keluarga, ada orang-orang. Dan ini terakhir ikhwan, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Qal haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammadin an Abi Bakrah an Abi Bakrah dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad wa ahsibu qala wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian itu haram atas kalian, sebagaimana kehormatan hari kalian ini di bulan kalian ini. Ala liyuballighis syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah yang menyaksikan aku berbicara seperti ini sampaikan ke orang-orang yang gaib, yaitu orang-orang yang tidak mendengar langsung. Wa kana Muhammadun yaqul, Muhammad yaitu Muhammad di sini, Muhammad bin Abi Bakrah, bukan Muhammad SAW. Muhammad bin Abi Bakrah, ya, tabi'in, seorang perawi hadis. Maka Muhammad bin Abi Bakrah berkata, Sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW benar-benar. Dan pada riwayat tersebut Rasulullah berkata, Ala hal ballaght. Bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Maka di antara sunnah Nabi SAW, satu, hendaklah pemateri kajian menasihati jemaahnya untuk, ini kalian sudah dengar nasihat dari kami, kalian sudah dengar hadis, sebarkan. Liyuballighis syahidul ghaiba. Ya, yang di rumah antum kasih tahu tadi belajar apa aja. Itu pertama. Kedua, dianjurkan bagi yang ikut kajian dan melihat atau mendengar langsung, sebarkan ilmu, dianjurkan. Ya, maka jangan sampai ilmu ini disembunyikan. Ya, hukuman penyembunyian ilmu makin disembunyikan, makin hilang, maka Allah akan mencabut ulama-ulama. Sebarkanlah ilmu yang benar. Maka insyaallah Allah Ta'ala akan mudahkan orang-orang untuk mengikutinya sehingga pahala kita semakin besar insyaallah Ta'ala. Kita cukup sampai hadis 105 memang. Insyaallah pada waktunya, pada pekan depan kita akan membahas bab berikutnya, bab ithmi man kadzaba ala Nabi SAW. Dosanya orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Insyaallah kita cukup sampai sini. Barakallahu fi ulumikum. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afaf wal ghina wa nas'aluka Allahumma ij'al 'ulumana hujjatan lana la hujjatan 'alaina innaka antat tayyibul karim innaka anta 'ala kulli syai'in qadir innaka antal muqallibul qulub فثبت قلوبنا على دينك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.